hari untuk seluruh masa yang sedang menonton di rumah, di taman maupun di perjalanan. Jangan lupa posisikan diri kalian senyaman mungkin untuk menonton video kali ini. Ya, emang di sini ada apa sih hari ini? Ini Ini adalah podcast Intra Kampus. Yeay. Jadi pada kali ini kita bakal ngapain sih, Pak? Jadi di podcast Intra Kampus kali ini dari divisi Intra Kampus akan berkolaborasi nih hari ini bersama salah satu dosen dari Prodi Teknik Pertambangan. Nah, dosen yang akan kita undang yaitu dosen muda nih. Sangat muda sekali dan masih semangat sekali ya. Masih anaknya, masih hangat-hangatnya sekali. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Tony Alvin Rifai. Halo Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kesibukan akhir-akhir ini lagi apa nih Pak? Mengajar doang atau ada kesibukan lain nih Pak? Kalau dosen mengajar terus pengabdian masyarakat ya sama penelitian. Waduh. Kalau sekarang beban paling banyak di pengajaran sama pengabdian masyarakat. Penelitian masih menunggu. Mantap. Mungkin gimana Pak rasanya diundang di podcast HMT ini? Ya pertama pasti senang banget ya, senang banget ketemu sama anak-anak HMT ya. Bedanya sebenarnya lumayan jauh ya. Iya. Beda. Saya kan angkatan 2009. Iya. Hari sama Fadila 2020. Beda 11 tahun berarti. Iya sama kayak saya lihat ke angkatan 98 ya. Iya sih. Sama ya isinya ya Pak ya. Saya kalau ke 98 aja manggil udah bisa bapak. Ya senang lah lihat anak-anak HMT gitu ya berkegiatan gitu terus bisa punya program-program seperti podcast ini. Ya mungkin kamu juga mau mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya karena udah nyempatin waktu gitu di sela-sela kesibukan Bapak yang mengajar, apalagi masyarakat. Dan juga penelitian yang masih menunggu itu ya Pak. Ya masih menunggu, belum bisa mulai. Semoga lancar ya. Mungkin Pak tadi karena kan Bapak juga sudah ini ya juga kita beda 11 tahun ya Pak. 11 ya. Bapak ini kan setelah diundang ke acara podcast ini mungkin Bapak karena melihat kami itu yang masih mahasiswa yang masih menjalani studi di S1 ini Bapak pernah nggak ya Pak throwback gitu rasanya kayak waktu zaman Bapak saat masih menjalani perkuliahan di DPB saat itu Pak? Sedikit banyak ya kan dulu waktu mahasiswa kan saya duduk di bangku mahasiswa ya. Betul Pak. Lihatin dosennya ya sekarang kan ganti posisinya Sekarang kami yang itu ya sekarang saya yang harus memperhatikan banyak orang kan dulu kan saya cuma memperhatikan satu orang. Sekarang saya kebalikannya saya satu orang memperhatikan banyak orang tuh ya jadi kebayangin lah ini mahasiswa yang kira-kira mukanya nanti ya dan saya dulu kayak gitu kan kalau bayangin gitu. jadi bisa tahu ya Pak yang mana yang ngerti ada yang mana yang ngerti Ya mana yang udah bosan gitu. biasanya tuh berapa orang tuh Pak yang ada di kelas Pak? Siap. Yang boleh dibongkar ya? Ya Pak mungkin karena apa ya perbedaan jarak tahun yang terlalu lama gitu ada 11 tahun lebih mungkin bisa ceritain nih Pak dulu gimana waktu Bapak kuliah kan mungkin 11 tahun itu waktu sangat jauh gitu zamannya udah sangat beda. Pasti beda. Saya yang kurikulum aja udah beda kan. Kadang anak mahasiswa nih, Pak saya ada kuliah ini jam segini gitu ya. Saya kasih tugas ini sibuk Pak, mau kuliah tugas apa saya nggak tahu kuliah apa gitu baru kan. Baru tahu nama waktu Iya, ya karena Pak? baru pulang kan sebenarnya baru pulang ini tidak tahu perubahan kurikulum itu sebenarnya sudah mengubah apa aja dari waktu zaman saya kuliah. Terus apa lagi ya? Kalau ngomong throwback sih. Saya kan waktu pertama datang itu kan sama istri saya jalan-jalan keliling kampus kan sama-sama istri saya juga HMT ya. Di tahun berapa itu jalan-jalan Pak? Waktu baru pulang 2022. 2020 Ya, 2022 bulan 10. Kan saya baru masuk ITB ya. Iya betul. Saya kan baru pulang ke Indonesia itu 2022 bulan 9. Jadi waktu saya pertama ke ITB istri juga ikut gitu ya lihat kondisi lihat anak HMT. Anak HMT mungkin nggak tahu saya kan. Anak HMT jaketnya masih hitam. Dan robek-robek. Masih robek-robek. Bapak gimana tuh Pak Mas wah saya dulu seperti itu juga. Iya, dulu mungkin ngelihat itu kan mungkin ngerasanya ya, wah ini keren kayaknya kan. Jadi kalau orang luar ngelihat hitam ya gitu. Masih agak aneh. Kadang ngeliat anak 2000 berapa ya yang masih belum masuk himpunan
tahun lalu. Oh, 2021 ya, Pak? 2021 kan. Semuanya kaosnya sama. Bapak dulu waktu ini kaosnya Ada ya. ada juga. Berarti udah dari tahun-tahun ya Pak? Ya itu mah kayak apa ya, kayak udah ritual mungkin ya. Udah ritual. Pasti menanamkan kebanggaan terhadap Iya. angkatan kan gitu. Di DPR juga nggak tempat kumpul ya? Pak? DPR. Ya itu Sama. mungkin saya DPR. Dulu angkatan saya kan paling nggak sampai 70 ya. Angkatan Iya. saya, angkatan istri saya itu sekitar segitulah. Berapa orangnya Pak berarti Pak? Ya 68 lah sebetulnya angkatan saya. Ya. 68 terus mulai angkatan berapa ya, mulai jadi status kan. Iya. 2012 terus yang baru-baru nambah Cirebon 130 bulan. 191 Pak. Di Banyak. angkatan kamu pertama di Cirebon. saya kebayang dulu aja saya 60-an itu sumpah di DPR kan kalau ada kegiatan itu ini 100 ini makin Ramai-ramai ya Pak? Iya. berebut oksigen. Juga Pak, kalau boleh tahu Pak, Bapak dulu waktu masih di zaman perkuliahan Bapak tipikal mahasiswa yang seperti apa sih Pak? Tipikal mahasiswa gimana? Mungkin waktu TPB ya. Ya, boleh. TPB itu saya nggak ikut gitu. Nggak ikut gitu. GNU ya Pak? Dengan gerakan Garisan non-militer. Enggak ekstrim gitu. Iya. Nggak bikin Biasa gerakan. aja Pak, biasa aja. Daftar unit ada unit tapi nggak datang gitu. Nggak pernah datang kegiatan. Oh. Ya pulang kadang cuma nongkrong sama teman gitu ya, beres kuliah teman-teman main gitu. Berarti waktu TPB itu lebih fokus ke akademik aja Pak? Akademi terus ya main sama teman-teman yang dari SMA biasa main biasanya kayak gitu ya. Menikmati segala dia. Iya, sesekali ya main sama teman-teman fakultas, teman-teman kelas, jalan-jalan gitu keliling Bandung. Kan banyak yang dari luar Bandung kan. Iya. Kemana aja nih Pak kalau di Bandung Pak? Paling ke Ciwidey, Ciwidey. ke Palembang. Masih sama angkatan ini yang sekarang. Ya, lokasi wisata mah ke sana. Itu aja ya Pak ya? Kalau di Bandung mah apa melihat kemacetan, gitu terus pas mulai akhir-akhir semester 2 kan mulai jadi panitia wisuda yang dari KMITB yang pusat. Wisuda apa Pak pertama kali Pak ya Bapak? Oke, akhir semester 2 ya. Iya. Akhir semester 2. Jadi divisi apa itu Pak? Tahu pokoknya jaga di pojokan-pojokan gitu. Oh, lapangan ya? Iya, Lapangan. saya lupa namanya divisi apa ya. Itu dulu suruh jaganya di depan CPMT. Waduh. Ya, saya nggak bilang saya naik PTN. Kan cari masalah. Iya. Itu yang salah gitu Pak. Yang nempatin Bapak juga Ya mending udah duduk aja apa yang ngatur nggak usah cari masalah ya, Iya. harus dicari gitu kan. Terus ya kan dulu kan CPMT itu yang sekarang CP Metalurgi. Oh, di situ. Iya, jadi saya di pertigaan yang mau masuk ke parkiran FTM, Iya. parkiran depan ini depan PBG ya. Iya. Ya di situ dulu jaganya, jaga ya trafik di situ kan, trafik antara kesulitannya. jadi penelitian juga gitu Pak? Ya seperti itu juga kalau ada orang tua mahasiswa yang datang kan, semoga sebelah mana gitu. Toilet sebelah mana Iya, dia? masih awal. Terus mulai 2000 pas masuk tingkat 2 itu kan ada ini penerimaan mahasiswa baru yang pusat ya. Oh, SKM ya Pak? Ya, dulu kan namanya apa ya? Beda bukan SKM. Apa itu? Prokam. Oh, Prokam. Bisa lupa singkatannya apa. Bisa jadi ikut aja jadi panitia ya, yang lebih kelompok. Oh, Mentor ya Pak? Lupa dulu namanya apa ya? Taklok kalau nggak salah. Taklok tuh penata kelompok. Kalau nggak salah ya. Udah ganti ya Pak namanya? Ganti terus lah. Tapi kegiatannya pasti gitu kan, Iya. di kelompok. Nah itu mulai aktif di sana ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Terus lanjut kan semester 3 itu milih Jurusan. kan akhir semester 2. Iya. Semester 3 itu langsung ini milih subjurusan. Oh iya, jadi langsung. Iya langsung. Jadi informasinya terbatas lihat ini kan presentasi dari dosen kan, terus presentasi dari senior di himpunan. Kemudian Waktu itu sudah di dulu, jadi ya emang kegiatan menerima mahasiswa barunya itu salah satunya mengenalkan subjurusan. Kemudian di situ ya lihat itu ya lihat kuliah kan ya SKS-nya apa aja yang harus diambil. Langsung mulai semester 3 itu udah subjurusan. Jadi Bapak langsung kita eksplor. Langsung eksplorasi.
Kenapa itu Pak? Alasannya itu karena kan eksplorasi lebih sedikit ya. Oh iya. Jadi muridnya mungkin bisa lebih dekat sama dosen-dosen gitu kan. Peluangnya lebih besar gitu ya Pak? lebih bisa menyerap ilmunya itu lebih ya saya ini bisa lebih apa ya intimate gitu kan Iya, sama dosen. Karena kelasnya kecil. Iya betul. Jadi lebih mudah menyerap ilmunya gitu kan, bisa lebih dekat secara hubungan personal juga sama dosen-dosen. Kemudian tidak ngambil ilmu. Dulu banget. Jadi dulu itu ilmu itu ngambil dari mesin. Oh, Oh jadi matkulnya mesin ya Pak? Iya, dari Yang mesin. ngajar nanti dosen dari Mesin itu banyak teman-teman itu yang pada kesusahan ya. ya maksudnya ya itu udah fail ya. ulang gitu ya Iya, Pak? ulang. Ulang dan kuncinya gitu. Ada yang ngulang itu kan sampai beberapa semester ngulang terus. Sampai berapa kali Pak yang paling ekstrim itu Pak? Wah, saya nggak ngitung lah, pokoknya Berkali-kali ya. Berkali ya Pak ya? sampai kayaknya kita semester 7 aja masih ada yang ngambil lagi. Gitu. Iya. Berarti emang dari dulu tuh terkenal serem gitu ya, matkulnya susah serem. Iya, terus sampai ada yang ngambil semester pendek juga gagal. Oh iya Pak? Jadi emang Wah, strict lah dulu kalau termo itu saya, ya motivasinya sih dari termo itu ya Pak ya? dalam sih itu kan dia yang berjanji kesalahan. Iya. Yang aman-aman aja ya Pak ya, kalau di kuliah ya cari aja ya Pak? Cari aku sederhana aja, tapi kan ternyata nanti pas saya cerita S2 ya, pas S2 nanti kerasa kan itu sebenarnya oke. Ini spoiler banget ya? Gitu udah, nanti lanjut aja penerimaan siswa baru kan, apa penerimaan anggota baru ya di himpunan semester 3, semester 4 udah aktif lagi himpunan, mulai terus ikut divisi eksternal. Oh, dulu sama Pak. Kalau boleh tahu dulu tuh udah intra kampus ekstra kampus atau masih Eksternal eksternal kerjain semua. Nah, apa dalam kampus ya, ekstra kampus juga. Kalau saya dulu sih fokusnya itu bantu ini senator. Oh, senator. Berarti masih dalam lingkup kampus ya? Iya, jadi dulu tuh senator itu posisinya nggak sendiri, tapi dia anggota divisi eksternal. Oh, jadi masuk ke dalam Iya, eksternal iya. ya Pak? Anggota. Karena dulu itu kan KMT itu nggak kirim senator. Jadi waktu ketua himpunannya Zulfikar angkatan 2008 ya, kita mulai kirim senator. Waktu ketua himpunan 2007 itu waktu 2007 kita udah kirim senator. Waktu ketua himpunannya Agaton, kita kirim senator, tapi nggak dari awal, tapi dari agak-agak pertengahan dulu. Senator pertamanya itu ada Bang Binsar 2007, terus 2008 ini ada senatornya Bang Agaton. Nah saya itu bantuin Bang Agaton di situ. Ikut OST juga. Oh iya. Megang apa Pak? Yang ecek. Oh, iya. Itu juga saya ada kaget waktu saya ikut acara alumni 2011 ya, Iya. guna apa reuni angkatan 2011. Ecek yang main banyak gitu. Iya. Dulu kita juga member ecek itu 3 orang. Oh, Dan saya tapi kalau manggung ya seorang satu. Oh. Ganti-gantian ya Pak? Iya, tapi itu ngatur tempo susah ya kalau Iya, Pak. kebanyakan. Kalau sekarang emang dibikin 3 sih kalau nggak salah. Biar rame aja. Biar rame ya? Biar meriah gitu ya? Udah itu tahun pertama ya, tahun semester 4 kan lanjut ya, masih jadi apa semester 4 kan itu kan mulai masuk ke pengurusan kan. Semester 4, semester 5, semester 6 itu waktu itu pemilihan ketua himpunan. Tanya siapa yang mau, ya ada beberapa temannya cobain maju gitu. Berapa orang Pak dulu Pak kandidatnya? Dua. Saya sama dan Irfan Madu, kan beliau kerja di Freeport, kerja di Freeport sama Irfan Madu, jadi berdua calonnya waktu itu. Jadi saya itu dipromosikan sama 3 orang, penontonnya 3 orang ya. Dulu memang 3 gitu ya Pak? 3 orang ya kan yang banyak, kalau banyak susah nanti. Iya. Soalnya kan kalau melanggar kena sanksi kan. Bener. Ada kondisinya. Udah banyak yang harus dijaga ya Pak? Iya. Banyak. Jadi nanti yang banyakin tim sukses. Tim sukses. Strateginya harus kayak gitu ya Pak? Sukses kan tidak terafiliasi Iya. secara resmi, jadi jadinya lah. Jadi banyak lebih fleksibel kalau mereka. Dulu kalau boleh tahu Pak, Bapak ingin menjadi mencalonkan diri itu karena apa awalnya Pak? Alasannya? Ya sebenarnya karena di pertamanya mah kalau motivasi pribadi pengen jadi itu nggak ada. Saya ikut flow aja. Di himpunan ikut flow waktu semester penerimaan anggota baru yang 2010 kan. Jadi karena gitu ya. Oh,
Jadi lama-lama ikut aja kegiatan himpunan itu. Jadi di sini terus gitu, nggak sadar kan? Ngalir aja ya Pak, lagi lanjut terus ya. Nggak ada terus. Ikut terus, balik lagi. Kok jadi di sini terus gitu. Jadi pas mau ini dari ketua himpunan, mungkin dari teman-teman karena ngelihatnya ya cukup sering gitu ya himpunan, udah ikut aja gitu. Udah akhirnya ikutlah gitu kan. Kalau pilih mah kan bukan urusan yang pilih ya, tidak urusan yang pilih akhirnya. Ya terpilih kan ya pilih. Udah semester 6 sampai semester 7 jadi ketua himpunan. Selesai kan di situ ya kuliah mah sambil jalan kan ya. Nah di situ tantangannya jadi sibuk di himpunan tapi tetap harus bisa ngatur waktu biar akademiknya juga nggak bobo kan. Iya. Dulu gimana tuh cara bagi waktunya? Bagi waktu. Karena himpunan kan banyak anggotanya. Iya. Kan nggak jangan semua dikerjain sendiri lah, pasti kan nggak mungkin kalau semua dikerjain sendiri. Bagi waktunya gimana? Terus belajar di kelas itu manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan tidur ya Pak ya? Jangan tidur ya. Fokus. Harus fokus. Ya, kan kalau misalkan waktu di luar banyak terpakai acara himpunan atau kegiatan lain gitu ya. Nah itu kan di kelas itu satu-satunya waktu kita nggak bisa diganggu gitu. Nanti ada yang sekretaris mau minta surat kan nggak mungkin saya lagi kelas. Iya, ada yang nanya, ini gimana nih program? Nggak bisa ya kalau di kelas ya. Ada waktunya sendiri. Iya, pas di kelas jangan tidur, kalau di kelas tidur nanti. Sama. Iya, di luar ditanyain, kita udah nggak bisa belajar. Ya. Jadi manfaatin waktu di kelas itu benar-benar. Terus ya kalau misalkan saya masih nambah sampai belajar sendiri di luar. Jadi ya dulu di himpunan sebagai komunitas kecil banget. Iya. Cuma 2 kali 3 meter. Satu himpunan dulu sama sendiri. Ya kan dulu sampai di luar, tetap belajar di sana. Nah itu semester di atas semester 7 mah udah mulai sibuk bantu dia sampai 2 saat ya. Keren banget. Iya. Mungkin ini sih Pak, kita lanjut ngobrolin kehidupan masa sarjana kali ya. Sebenarnya penasaran juga sih Pak, kan Bapak tuh di waktu masih di S1-nya tuh sibuk kuliah, sibuk organisasi, terus bahkan jadi kahim Bapak, terus kok bisa kepikiran mau lanjut S2 tuh awalnya karena apa Pak? Nah waktu akhir S1 ya, kan mulai sering tadi saya bilang kan ramai di lab ya saya jadi. Oh jadi dari situ awalnya? Di lab ya mulai sering bantu dosen. Nah di sana itu kan yang namanya dosen juga harus mikirin kaderisasi kan. Iya. Terus. Iya. Nah akhirnya diajakin. Ya cuma di himpunan doang ya Pak, organisasinya ya? Mulai diajakin mau nggak harus gabung. Nah, Terpanting gitu. iya. Saya waktu itu sebenarnya niatnya S1 lulus. Kerja ya. Iya. Terus akhirnya ya udah gitu. Saya lihat banding gitu ya antara kerja di industri atau jadi pendidik, udah akhirnya diputuskan jadi pendidik. Nah tapi disyaratkan harus S3 kalau menjadi dosen di ITB. Oh iya. Akhirnya udah saya jalanin aja. Dan memang prosesnya begitu kan. Iya. Nah waktu semester ke-8 itu ada ini informasi kalau di Jepang itu ada program unggulan. Kampus itu punya program unggulan masing-masing. Mereka lagi mencari kandidat mahasiswa, seleksi aja di situ. Terima sebelum saya selesai S1. Nah saya S1 itu kan lulus April 2000. Biasa sidang itu Desember 2013. Oh Ya. 2013 Pak. Ya, saya nunggu berarti kan sampai Oktober 2014. Di situ saya aktif terus. Bantu kegiatan kita ya. Nah 2014 itu berangkat kerja Jepang ya. ya mulai kan September akhir berangkat 1 Oktober ya semester barunya mulai. Nah itu problemnya adalah saya tuh nggak terlalu suka belajar bahasa Inggris dari dulu. Bahasa Inggris saya nggak suka, jadi saya tuh belajar bahasa Inggris cuma untuk lulus ujian nasional, kemudian tes masuk universitas. Terus untuk tes wawancara itu buat beasiswa. Jadi buku tesis itu saya habisin satu minggu. Itu sangat maksimal banget ya. Biar nggak malu-maluin lah ya kalau wawancara kan. Kalau boleh tahu tidurnya berapa jam tuh Pak selama 1 minggu? Saya juga tetap 1 hari, Iya. tidur 1 hari rata-rata ya. Iya, rata-rata waktu seminggu itu tuh berapa? Nah dulu waktu S1 nggak terlalu bagus lah manage waktunya. Mungkin Tapi juga sih Pak. Sama sih. Sama sih Pak. 4 jam, 5 jam. Sama ya,
terus S2 nggak bisa bahasa Inggris kan, jadi kalau belajar kayak gitu kan bisa nggak pernah dipakai lupa ya. Iya Pak, emang sering kayak gitu ya Pak. Terus pas waktu mulai kuliah itu bahasa Inggris bisanya cuma perkenalan. Nah kan mulai kan kepikiran ini gimana saya minimal master 2 tahun, PhD nanti 3 tahun kan minimal. Minimal 5 tahun. Iya minimal 5 tahun, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Jepang. Wah, agak susah ya. Iya. 1 semester itu udah lumayan lah perjuangannya supaya betul, iya mau ngomong susah gitu kan ya, terbata-bata gitu. Terus akhirnya ada satu titik lah ya, saya ngeliat ada orang-orang yang sebenarnya dia itu bahasa Inggrisnya nggak bisa dikatakan bagus, tapi dia mau gitu sebenarnya belajar. Ya. Jadi niat dan semangat itu ada ya. Itu akhirnya saya coba ngomong aja. Kan saya dia punya salah satu staf pengajar di saya itu satunya orang Scotland ya. Ya, masih berani aja ngomong sama dia, ngomong terus. Buat sekali latihan. Sampai latihan, ngomong terus. Akhirnya alhamdulillah lancar. Jadi yang asalnya kan ada, kalau dulu tuh ada tes TOEIC ya, semacam TOEFL lah. Orang Jepang sebenarnya pakai TOEIC. Itu skor tuh rendah. Pertama masuk itu paling rendah. Dari seluruh mahasiswa yang tes itu ya di program itu ya. Oh, harus ditambahkan keras ya pasti. Iya, ya nggak apa-apa lah. Namanya baru belajar. Iya, baru awal. Mau belajar. Oke, belajar setahun kemudian lumayan. Ada peningkatan. Jadi apa lagi? Enggak, sama. Rata-rata gitu ya. Iya. Terus ngomong aja terus sama si sensei saya itu ya, yang orang Inggris, orang Scotland, ngomong aja terus. Latihan, presentasi gitu, ngobrol sama profesor-profesor yang lain. Akhirnya berikutnya level 2. Satu lagi mah itu emang udah susah, itu emang dia dari S1 ngomongnya bahasa Inggris terus. Beda level ya. Beda level, dan sadar diri aja, itu udah cukup lah gitu. Gak usah terlalu apa ya, memaksakan diri, itu udah cukup lah gitu. Udah cukup lah buat bicara gitu ya, sana kemari ikut dapat kesempatan beberapa, karena terus habis itu dekat sama sensei yang lain juga kan karena ngobrol itu kan. Senseinya itu berarti bukan cuma orang Jepang doang ya? Orang Jepang ada 2 waktu itu sih. Jepang ada 2, orang Inggris ada 1. Terus kalau conference juga kan ya apa ya, nggak berusaha menghindar gitu dari beliau kan, kadang suka ada mahasiswa tuh yang segan ya. Jadi kita mah sebenarnya interaksi sama manusia, dan mereka juga senang kan kalau ya ngobrol aja sama mereka, jadinya kegiatan saya di lab juga lebih enak gitu, lebih cair, dikasih kesempatan ikut conference beberapa kali kan. Rata-rata kan kalau mahasiswa di tempat saya itu ke luar negeri mas sekali ya. Luar negeri maksudnya ke luar Jepang ya. Nah, saya karena misalkan karena saya bisa dekat gitu sama profesor, sama asosiat profesor. Sistemnya relasinya saya nilai bagus gitu ya. Bisa dikasih kesempatan pertama internship internship lokal di tempat nanti saya kerja. Di mana Pak kalau boleh tahu itu? Di Geological Survey. Geological Survey Jepang. Saya internship di situ 1 bulan. Jalurnya dari beliau, dari profesor, dari asosiat profesor saya. Dikasih kesempatan jalan ke mana, ke beberapa negara buat conference. Yang saya nggak kepikiran gitu, dulu aja sih mau pulang negeri aja. Makanya nggak belajar bahasa Inggris. Mau ke luar negeri. Nggak ada pikiran buat ke Indonesia Pak. Jadi Jepang aja udah sabar, bisa nggak ya gitu. Sekian belajar, dikasih kesempatan berangkat ke ya beberapa lah. Saya bisa mungkin tinggal benua Australia sama Antartika yang belum. Semuanya sudah. Iya, ini udah. Benua Afrika. Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa udah. Itu karena menjaga relasi gitu sama beliau. Itu relasinya lagi dari waktu Bapak jadi divisi eksternal gitu ya Pak? Dan sebelumnya, saya dari SMA ya, OSIS, SMA OSIS, SMP pramuka lagi. Saya juga pramuka Pak. Pramuka? Saya juga SMP pramuka. SMP? Sampai apa level dalam? Udah Bapak. Saya cuma dapat 1. Oh saya P3 Pak, saya ingat. Oh, hebat tuh. Garisnya. Mungkin kalau lihat jenjang karirnya Pak Tommy ini keren banget. Nih Pak, mungkin kita minta ini ya, motivasi gitu buat teman-teman biar bisa melanjutin S2 S3 itu buat apa yang harus disiapkan? Buat Mas Hendra sedang menonton video ini, atau mungkin bagi saya dan Arif yang di yang pikiran siapa tahu di antara kami ada yang melanjutkan apa
base-nya. Apa Ya, itu? base-nya itu kuliah gitu. Ngandelin kuliah. Terus ada yang S2 itu mengandalkan riset. Oh. Jadi kalau saya nggak bisa bilang sih yang post itu kayak gimana. Tapi di tempat saya itu lebih ke riset utamanya. Jadi kuliah itu lebih pelengkap lah mencari pengetahuan umum. Utamanya dari di riset Riset dalam dari kuliah dia, hari itu ya. jadi melakukan sendiri dari awal sampai akhir. Berarti di situ kita dituntut untuk aktif sendiri ya. Untuk aktif ini saya nggak pernah dikasih tahu kok. Ini cara metodologinya harus gimana. Bapak yang nyari sendiri. Harus nyari sendiri. Kalau Iya. tidak tahu nanya berarti. Iya, nanya ke teman, ke senior gitu ya, ngobrol sama orang Jepang gitu. Ya orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris kan. Akhirnya ya pakai sama-sama nggak bisa gitu ya. Jadi Bahasa kamu ya. bisa tahu ya usah malu lah. Jadi di situ belajar sama senior gitu ya, dekat akhirnya sama yang lain juga lewat situ. Terus jadi ketika dapat data, pasti kan presentasi di depan sensei, di depan profesor. Ada mahasiswa yang dia itu nggak pernah nanya atau ngerjain salah hasilnya gitu kan. Terus saya nanya, saya mau pengen dapat data ini nih, caranya gimana? Belajarin sama mereka. Berarti bisa dipelajarin tuh intinya harus berani untuk memulai ya. Berani Dan mulai ya, bertanya, ya berani apa ya, sosialisasi. betul, sosialisasi, berani belajar sendiri juga kan, harus punya modal. Nggak mungkin ngomong tapi saya mau belajar ini gitu, belajar metode ini. Apa yang mau dicari bingung gitu. Riset dulu ya Pak minimal. Iya, riset dulu apa sih, baca-baca dulu. Saya kan mulai saya tuh belajar bahasa Inggris itu sekalian baca paper. Oh gitu. Iya, jadi kan paper kan pasti bahasa Inggris sekalian menunjukkan itu yang memang yang apa ya, kita tuh nggak usah takut kalau ini source salah gitu. Kadang ada paper-paper yang mencurigakan, tapi kan karena kita pemula mungkin kita nggak tahu kan. Iya. Mencurigakan itu kayak gimana papernya ini. Nah ini cari paper yang memang dia itu indeksnya bagus gitu. Terus kita lihat ini reputasinya bagus. Kita baca di situ. Sambil belajar bahasa Inggris sambil belajar materi penelitian kita sendiri sekalian. Sebenarnya di translate gitu ya Pak kalau kata-kata yang nggak tahu itu ya. Translate sedikit-sedikit. Lah saya nggak ngambilin translate itu nggak belajar. Iya. Lama-lama kan gitu. Lama translate kan. Sebenarnya kita nggak bisa bahasa Inggris itu kan. Nah akhirnya karena ngobrol tuh jangan ditranslate ya. Mikirnya pakai bahasa Inggris. Mikir pakai bahasa Inggris. Kadang tuh kita kalau misalnya dengerin orang ngobrol, kamu tahu nih, tapi waktu mau ngejawabnya kesusahan gitu. Iya. Translate kan. Kalau ngomong itu kan nggak biasa, nggak otomatis. Jadi karena itu harus ini ya Pak, biasain memikirkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Langsung jangan ditranslate ya. Harus ngerti langsung maksudnya. Jadi lebih cepat terus. Begitu tipsnya ya Pak. Saya bahasa Jepang boleh gitu. Waktu saya kerja harus pakai bahasa Jepang kan. Jadi Bapak juga sekarang bisa dibilang apa ya, bisa Bisa buat ngobrol sedikit lah, maksudnya ngobrol sedikit. Seenggaknya kan buat kalau sesama peneliti, saya bisa bahasa Inggris. Cuman nanti masalahnya ketika kita ngobrol sama technical staff, mereka nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya belajar di situ kan. Pertamanya kan saya gagal terus tuh belajar bahasa Jepang itu. Cuma baca buku. susah itu. Susah. Kuncinya, kalau buat saya belajar kanji. Kanji. Iya. Soalnya kanji itu makna bukan pronunciation. Kalau hiragana katakan itu pronunciation, ya buat belajar pronunciation pengucapan. Tapi kalau mau tahu makna kanji, dari situ sambil belajar kanji itu sambil belajar bahasa Jepangnya. Jadi ketika mungkin 2 tahun terakhir itu sudah nggak translate juga, masih jadi ada ya kan, kalau nggak translate ada, ini nggak ngerti gitu ya. Tapi kita bisa nangkap keseluruhan itu maksudnya apa gitu. Jadi tipsnya belajar kanji dulu ya Pak. Kalau sambil kanji bareng ya. Buat masa yang ingin ke Kyushu ini seperti apa nih? Belajar kanji. Belajar kanji ya Mas ya. Biar bisa ngobrol sama teknisi. Dia biar bisa ini lah, biar bisa ngobrol sama masyarakat sekitar. Iya. Kalau mau jalan-jalan juga ya, apa kan belajar itu kan nggak cuma belajar akademik, tapi belajar untuk bersosialisasi juga. Iya, sama orang-orang itu. Budayanya. belajar budaya. Kalau kita nggak bisa bahasa mereka itu Susah ya. Susah ya. nebak-nebak jadi. Karena kan bahasa itu bagian dari kultur ya. Betul. Kayak misalkan gini, kan ya kalau di Indonesia ya katanya kulturnya kan agak nggak enakan gitu. Iya. Ya beberapa daerah nggak enakan, akhirnya bahasanya itu belibet. Jadi muter-muter. Iya, kita nggak tahu maksudnya apa. Tapi itu emang udah culture-nya iya seperti itu. udah tertanam ketika kita pakai bahasa bicara bahasa Indonesia mungkin kayak gitu. Iya. Nah pas Jepang juga kayak gitu, belibet.
tapi mereka udah sama-sama tahu maksudnya apa gitu. Nah, kalau bahasa Inggris kan lebih straight. Nanti ketika kita pikir pakai bahasa aslinya, nanti ke bawah sendiri. Ketika saya ngomong pakai bahasa Indonesia, ada muter-muter. Bahasa Jepang muter-muter pasti. Untuk bahasa Inggris sih lebih straight saya ngomong. Berarti emang biasakan berbicara dalam otak pakai bahasa yang dimaksud bahasa yang ya, itu bahasa yang mau dipakai. Mungkin untuk obrolan yang tentang perkuliahan kita sudahi ya. Karena sudah banyak banget motivasinya ya Pak. Sudah banyak tips-tipsnya. Jadi kita lanjut ke topik kita tentang pertambangan mungkin Pak. Sebenarnya pengen nanya pendapat Anda. Iya Pak. Kalau Bapak nih mendengar kata kalimat ini tambang dulu, sekarang Dan nanti. Dulu sekarang dan nanti ya. Dulu, sekarang dan nanti. Itu kira-kira yang terpikirkan oleh Bapak itu apa ya? Kalau misalkan bicara dulu ya, dulu tuh banyak yang ini kita mau kesannya itu merusak lingkungan ya. Iya, banyak sekali. Kan sampai sekarang juga Sama, temanya sama. masih sangat berbahasa. Iya, jadi kalau di Jepang itu juga datang saya di sumber daya gitu ya, banyak orang kesannya udah jelek gitu. Ini jangan sekali. Padahal ya itu karena mereka nggak tahu aja kan, mereka pakai mobil bahannya dari mana gitu kan. Terus Ya, mereka belum tercerdaskan itu ya Pak. pakai HP bahannya dari mana. Nah itu sekarang itu kalau saya bilang kata tambang itu sebenarnya justru masa depan. Tambang itu masa depan. Nah sekarang kita pengen menyelamatkan lingkungan kan ya. Iya, Terus betul, kita mau sekali. mempromosikan banyak teknologi hijau ya. Teknologi bersih. Iya, teknologi bersih, sumber energi bersih yang terbarukan. Pertama kalau misalkan kita terbarukan, misalkan mau bikin turbin angin, itu kan magnetnya nggak bisa pakai magnet kulkas gitu. Kalau itu kan harus pakai magnet yang kuat. iya yang magnet yang kuat, yang ada doping RE-nya. RE dari mana dapatnya kalau Kembali lagi ke tambang. ya, betul. Terus kalau kita mau mobil listrik gitu kan ya, Iya. Baterainya mau pakai baterai, masa mau pakai baterai alkali kan nggak mungkin. Harus pakai baterai juga ukurannya gede kan. Iya. Nikel perlu banyak, lithium juga banyak. Tapi mau dari mana dapatnya kalau dari tambang? Ya ada orang bilang kita recycle gitu. Ya mungkin kita bisa menambah gitu ya secara jumlah recycle, secara presentasi. Tapi kan secara jumlah keseluruhan kan demand itu pasti meningkat. Iya betul. Pasti sebagian besar kalau kita ingin mengejar target itu kita pasti harus tetap mengekstrak material dari dalam bumi. Jadi tambang itu mau nggak mau ya memang pasti akan selalu mengangkat. Jadi tambang adalah masa depan. Tambang adalah Masa depan. Jadi buat yang keluar-keluar tambang rusak lingkungan, cobalah terbuka lagi lah pikiran. Iya, terbuka lagi lah. Kita mendorong sama manfaatnya gitu ya. Kita mau mencegah kenaikan suhu di atas 2 derajat ya. Kalau bisa kan jangan di atas 1,5 derajat. Iya, COP. Iya, kita butuh teknologi apa radikal atau radikal dalam teknologi. Kalau kan nggak mungkin datang dari langit apa di langit. Iya. Dari tambang. Dari tambang. Dari tambang ya Pak. Teknologi tiba-tiba ada. Ya. Kali karena dari tadi kita sudah ngobrol banyak hal ya Pak, dari kita cerita soal Bapak di zaman dulu waktu masih S1, terus waktu Bapak udah ke S2 dan ke S3 dan juga Sampai ngobrolin tentang isu-isu pertambangan. Iya, betul sekali Pak. Semoga dengan adanya podcast ini masyarakat yang bisa atau mungkin masyarakat luar seluruh masyarakat sedang nonton bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga insight yang sangat menarik dari Pak Tommy mengenai perkuliahan dan juga motivasi tentang belajar ke luar negeri dan juga belajar bahasa Jepang melalui kanji biar bisa ngobrol sama teknisi Teruntuk teman-teman yang mau lanjut kuliah di Jepang. di Kyushu University ya. Saya tahu kalau jodohnya orang Jepang gimana. Nah, betul sekali. Ada juga orang Jepang sih yang bisa bahasa Inggris harus ngomong sama orang tua. Oh iya, betul juga ya. Harus ngomong sama ibu bapaknya. Saya ngobrol sama belangnya doang. Iya, nggak mungkin. Harus berbaur sama keluarga juga kan kalau bisa keluarga itu. Iya. Nah, itu, Pak. Kalau misalnya karena udah banyak lagi Pak yang dihubungin mungkin sekian dulu Pak dari hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya Pak dan Penting waktunya Penting itu waktu dan di sela-sela kesibukan. di sela-sela kayak masih juga dan penelitian yang sedang ditunggu. Yang ditunggu ya berusaha lah semoga bisa ini kan belum bisa Amin. belum bisa ngambil banyak apa apa. Semoga lancar ya Pak. Segala
segala urusan dan kerjanya. Amin. Dan juga semoga lancar semua. Amin, Pak. Mau UTS ya, mau UTS ya. Iya Pak, amin Pak. Terbantai Pak minggu depan. Wah, mau UTS. Jadi mungkin untuk penonton yang sudah menyaksikan podcast Intra Kampus ini, semoga kalian bisa mendapatkan manfaatnya, dan dengan ini kami tutup podcast Intra Kampus. Terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast Intra Kampus berikutnya.